Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat, dikaruniai dilimpahkan rezeki yang luas oleh Allah, diberikan kelapangan hati, keluasan ilmu, dan waktu yang selalu ada untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam pula semoga selalu tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam pula semoga selalu tercurah kepada keluarganya, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah meneruskan perjuangannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Hari ini kita ada di bulan Sya'ban, ya. Sekitar 25 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dengan kondisi yang sehat walafiat, dengan hati yang bersih, dengan ilmu yang bertambah, sehingga kita bisa melaksanakan bulan Ramadan, sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan dengan lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, puasa di dalam kajian mensucikan jiwa itu menduduki derajat ketiga, ya, setelah sholat dan zakat. Manusia itu memiliki syahwat besar, ya, yang bisa membuat manusia itu menyimpang, ya. Salah satunya adalah syahwat perut, dan yang lain lagi ada juga, yaitu syahwat kemaluan. Puasa yang kita jalankan, baik itu puasa wajib di bulan Ramadan ataupun puasa sunnah, itu sebetulnya merupakan pembiasaan, ya, untuk jiwa kita agar mampu mengendalikan kedua syahwat tersebut, gitu ibu-ibu. Dan makanya sesungguhnya puasa ini adalah faktor yang sangat penting dalam mensucikan jiwa, gitu. Dan puasa ini juga merupakan pembiasaan untuk hati, jiwa, dan diri kita itu untuk bisa bersabar. Disebutkan dalam sebuah hadis, puasa adalah separuh kesabaran, ya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan Allah juga telah menjadikan puasa itu sebagai sarana bagi kaum muslimin untuk mencapai derajat orang-orang yang bertakwa, ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Dan takwa itu adalah tuntutan Allah kepada kita, ya, sebagai hambanya, gitu, agar kita itu selamat dunia akhirat, begitu. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dalam Quran surat Asy-Syams ayat 77-10. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi mensucikan jiwa itu adalah karakter orang-orang yang bertakwa. Sedangkan puasa, ya, puasa adalah salah satu sarana untuk kita mensucikan jiwa kita. Kalau menurut hukum-hukumnya, insya Allah sudah kita ketahui, ya, karena kita sudah terbiasa, mungkin ibu-ibu yang di sini berpuasa, ya. Ada yang hukumnya wajib, ada pula yang hukumnya sunnah. Namun yang di sini akan kita bahas adalah tentang bagaimana adab-adab, ya, adab-adab dalam puasa, sehingga bisa menghasilkan jiwa yang bersih, jiwa yang suci, gitu. Puasanya bisa membuat seorang itu jiwanya yang tadinya mungkin kotor, berdebu gitu bisa menjadi bersih.
Jadi puasa itu sesungguhnya ibu-ibu ada 3 tingkatan ya. Ada puasa orang yang awam ya. Ada puasa orang-orang khusus gitu ya. Ada juga puasa orang-orang solih ya, orang-orang solih yang super khusus bisa dibilang gitu, yang ini merupakan ini puasanya para nabi dan wali Allah gitu ya. Kalau puasa orang awam ya, biasanya itu puasanya hanya menahan perut dan kemaluannya dari memperturutkan syahwat gitu ya. Jadi cuman hanya menahan lapar dan menahan syahwatnya yang lain-lain gitu ya. Lalu kalau puasa orang yang khusus adalah puasa yang di situ orang tersebut beliau menahan menjaga ya, maksudnya menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga lisannya, gitu, semua anggota tubuhnya dari berbagai dosa. Sedangkan puasa orang yang super khusus ya, puasanya para nabi, salafus sholih yang para wali gitu ya, puasanya itu tingkatan tertinggi ya. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar atau menjaga pandangan, penglihatan, lisan, dan anggota tubuhnya, tapi mereka juga membatasi hati mereka dari berbagai keinginan yang rendah, juga pikiran-pikiran yang tidak berharga gitu ya, dan menahan hati dari selain Allah secara total. Begitu ya ibu-ibu ya. Mungkin ini juga bisa dijalankan kepada orang-orang yang memiliki makrifat yang tinggi kepada Allah. Puasa yang seperti itu adalah puasanya para nabi, rasul, sidikin, dan muqarrabin ya. Sidik orang-orang yang jujur, muqarrabin adalah orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Nah, adapun puasa yang biasa kita jalankan gitu ya, insya Allah di sini puasa orang-orang khusus, yaitu puasa orang-orang yang solih, yang menahan anggota badan dari berbagai dosa. Dan kesempurnaan puasanya itu ada di 6 hal ya ibu-ibu ya. Yang pertama, menundukkan pandangan ya. Ketika berpuasa kita mampu menundukkan pandangan kita dan menahan pandangan kita dari sesuatu yang bisa yang pandangan itu tidak boleh memandang sesuatu yang dicela atau dibenci, dan tidak memandang kepada sesuatu yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah. Nabi SAW bersabda, pandangan adalah salah satu anak panah beracun di antara anak panah iblis. Semoga Allah melaknatinya. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka ia telah diberi Allah keimanan yang mendapatkan kelezatannya di dalam hatinya. Jadi ketika berpuasa kita menundukkan pandangan dari hal-hal yang tidak boleh kita pandang, apalagi dia yang dilarang oleh Allah, memandang sesuatu yang mengandung maksiat, memandang sesuatu yang mengandung dosa gitu ya. Kita harus menahan pandangan kita. Yang kedua adalah menjaga lisan ya, menjaga lisan. Ketika berpuasa kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita dari dusta, menggibah, menggunjing, berkata keji, berkata kasar, bertengkar, berdebat ya ibu-ibu ya. Lalu banyak mengendalikan lisan kita dengan diam, lalu menyibukkan lisan kita dengan zikrullah dan tilawah Quran ya. Itulah namanya puasa lisan. Jadi bukan hanya perut kita gitu ya yang menahan lapar, tapi lisan kita juga ikut menahan apa yang kita keluarkan dari mulut kita gitu. Kalau misalnya memang tidak berfaedah, lebih baik kita diam dan perbanyaklah zikir dan tilawah Quran. Ada seorang ulama berkata gibah itu dapat merusak puasa, begitu ya. Karena memang ada 2 hal ibu-ibu yang bisa dapat merusak puasa. Yang pertama gibah, yang kedua dusta. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya puasa itu tidak lain adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa,
maka janganlah berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Dan jika ada seseorang yang menyerangnya atau mencacinya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ibu-ibu, ketika berpuasa kita dianjurkan untuk menahan pendengaran atau menjaga pendengaran kita dari mendengarkan setiap hal yang dibenci Allah atau makruh gitu ya. Karena setiap yang diharamkan perkataannya, diharamkan pula mendengarkannya gitu ya. Dan menahan pendengaran ini mungkin lebih kepada ketika ada orang yang gibah begitu ya, kita harus pergi dari majelis itu, dari orang-orang yang gibah atau sedang menggunjing gitu, kita harus pergi dari majelis itu. Karena ketika kita mendengarkan sama saja kita mengikuti orang yang menggibah itu begitu ya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 42, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 63, mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Jadi kalau kita ada di dalam suatu lingkungan yang di dalamnya ada orang-orang menggibah dan kita mendiamkannya, itu adalah sesuatu yang haram bahkan ya gitu ya. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 140, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentulah kamu serupa dengan mereka. Itu An-Nisa ayat 140. Jadi begitu ibu-ibu, kita harus menahan atau menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang dibenci atau makruh gitu ya. Mungkin kalau kita sekarang ini yang nyata sekali gitu ya, mungkin mendengarkan infotainment yang di situ memberitakan hal-hal yang memang berita-berita gibah begitu ya ibu-ibu ya. Lebih baik kita perhatikan TV atau sosmed gitu ya yang membicarakan tentang hal itu, dan kita lebih banyak menyibukkan diri untuk beramal soleh gitu ibu-ibu. Lalu yang keempat adalah berusaha untuk menahan berbagai anggota badan kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau berbuat dosa, seperti menahan tangan kita, kaki kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, menahan perut kita dari berbagai subhat pada waktu tidak puasa ya. Memang sebetulnya tidak ada artinya berpuasa ya, artinya tidak ada artinya berpuasa apabila kita tidak bisa menahan semua godaan-godaan itu. Bukan hanya godaan yang bersifat adanya makanan atau minuman mungkin yang menggoda syahwat kita, tapi juga godaan-godaan yang lain ya. Pada waktu kita berpuasa memang kita dilarang untuk memakan makanan yang halal sekalipun ya, dan kemudian kita berbuka juga boleh gitu ya untuk memakan makanan apapun asal bukan yang haram ya. Jadi ada orang yang berpuasa tapi ketika dia berbuka dia memakan makanan yang terlalu banyak ya, sehingga ketika dia sudah berbuka dia makan berlebihan lalu merasakan kekenyangan ya. Ini yang dimaksud dengan kita tidak bisa mengendalikan syahwat kita, karena memang sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah satu keseluruhan. Jadi berpuasa itu adalah rangkaian ibadah yang kita lakukan selama 30 hari, dan kita memang harus berusaha untuk mendidik diri kita gitu untuk bisa menahan diri, menahan syahwat, menahan nafsu, baik ketika kita sedang berpuasa ataupun setelah kita berbuka. Termasuk di sini adalah ketika dia sudah melaksanakan puasanya dengan baik, tapi ketika dia berbuka dia melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, misalnya
Juga misalnya yang lain, contoh lain, ketika dia berbuka dia menggibah, atau ketika dia sudah berbuka dia berbuat zolim. Jadi sama saja seperti orang yang sudah membangun istana lalu istananya itu dihancurkan, begitu. Ini yang dimaksud seperti dalam hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah, yaitu berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Lalu yang kelima, ada hubungannya dengan yang keempat tadi, ibu-ibu ya. Jadi tidak memperbanyak makanan yang halal pada saat berbuka puasa sampai terlalu penuh perutnya, karena sesungguhnya tidak ada wadah yang paling dibenci oleh Allah selain perut yang penuh dengan makanan walaupun itu halal. Jadi perut yang penuh dengan makanan sehingga orang tersebut kekenyangan itu adalah wadah yang tidak disukai oleh Allah. Jadi puasanya yang sudah dijalaninya dalam sehari itu sudah dia laksanakan dengan baik dengan menahan lapar, haus, dan menahan anggota tubuh lainnya. Tapi ketika dia berbuka, dia makan berlebihan sampai kekenyangan, itu akan menghalanginya untuk beribadah pada malam hari di bulan Ramadan, di mana sesungguhnya ibadah-ibadah itu memiliki banyak keutamaan, apalagi ketika sudah 10 hari terakhir ya. Ketika kita makan terlalu banyak, maka kita tidak akan konsentrasi untuk melaksanakan sholat tarawih, tidak akan konsentrasi untuk tilawah Quran, tidak akan konsentrasi untuk bangun malam, melaksanakan sholat tahajud, di mana di bulan Ramadan gitu ya, di hari apapun untuk melaksanakan sholat tahajud gitu, itu sangat baik sekali, karena di saat itu di hari yang baik, di waktu yang baik, kita dalam kondisi yang baik, tubuh kita juga sedang dalam kondisi yang baik, kita melaksanakan sholat tahajud. Tentu berbeda dengan ketika di luar bulan Ramadan gitu ya. Lalu yang keenam adalah hendaknya setelah iftar gitu ya, setelah berbuka puasa, kita merasakan harap-harap cemas gitu ya. Kita cemas dan harap apakah puasa kita hari ini gitu ya, itu diterima oleh Allah atau tidak, sehingga Allah meridhoi kita dan kita bisa dirahmati oleh Allah dan tidak dimurkai, tidak termasuk golongan orang-orang yang dimurkai ya. Ketika kita sudah berbuka puasa, hendaklah hati kita selalu mengharapkan ya rahmat dari Allah berupa diterimanya amal ibadah puasa kita, dan ini merupakan sesuatu hal yang bisa kita jadikan bahan introspeksi ya ibu-ibu ya. Bagaimana puasa kita saat ini dan besok itu bagaimana lagi puasa yang akan kita laksanakan. Apakah kita akan melaksanakannya dengan lebih baik dari hari ini, atau minimal kita punya niat untuk puasa saya esok hari harus lebih baik dari hari ini. Kalau misalnya hari ini puasa kita ada yang diciderai oleh hal-hal yang tidak baik, maka kita harus punya cita-cita untuk esok hari puasa kita harus lebih baik lagi dari hari ini, supaya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, ampunan-ampunan yang Allah berikan di bulan Ramadan, lalu semua pahala yang sudah Allah sediakan di bulan Ramadan itu dapat kita raih dengan maksimal apabila kita melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan ini, yaitu ibadah utamanya yaitu puasa. Bagaimana mungkin kita akan meraih keutamaan di dalam ibadah-ibadah yang lain apabila ibadah utama saja, ibadah puasanya saja kita tidak bisa raih kebaikan dari puasa tersebut. Bahkan Nabi SAW bersabda, puasa adalah amanah, maka hendaklah salah seorang di antara kamu menjaga amanahnya. Diriwayatkan oleh Kharaiti dan sanadnya Hasan. Jadi puasa Ramadan gitu ya, nanti yang akan kita jalani nanti, sesungguhnya itu adalah amanah dari Allah untuk kita, maka jalankanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah senantiasa merahmati kita semua ibu-ibu ya, dan Allah senantiasa memberikan kita
kenikmatan dan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan dengan kondisi yang terbaik. Maka kita harus mempersiapkan dari sekarang hati kita, pikiran kita, jiwa kita, fisik kita, rohiyah kita gitu ya, sehingga nanti di bulan Ramadan kita sudah bisa menjalani puasa dengan kondisi yang lebih baik dan kita mengawalinya juga dengan yang baik. Mungkin itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesetiaan dan kesabarannya untuk menyimak semua materi-materi dalam majelis ilmu ini dalam Smart Muslimah. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua dan memberikan keberkahan yang banyak untuk ibu-ibu semua. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.